Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita, yaitu kita bisa sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hari ke-13 ya, hari ke-13. Semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan di 13 hari pertama Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah, mendapatkan pahala yang baik dari Allah, mendapatkan ridhonya Allah, dan semoga Allah terus menolong kita agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya hingga nanti di akhir bulan Ramadan terus Allah menolong kita sehingga kita bisa mengistiqomai amal-amal ibadah yang sudah dilakukan di bulan Ramadan ini, kita istiqomai di bulan-bulan yang lain. Dan kalau Allah menakdirkan kita ketemu dengan Ramadan yang tahun depan, maka kita bisa lebih baik lagi, dan terus lebih baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan itu juga disebut sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Mengapa begitu? Karena mulai pada bulan Ramadan inilah dimulai diturunkannya ayat suci Al-Quran. 30 juz penuh itu diturunkan dari Lauh Mahfud ke langit pertama, itu yang bernama Baitul Izzah, itu secara penuh ya. Itu yang biasa dikenal dengan malam Lailatul Qadar ya. Lalu secara berangsur-angsur selama hampir 23 tahun dari Baitul Izzah di langit pertama, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi melalui Malaikat Jibril. Itu secara berangsur-angsur. Itu pun mulainya di bulan Ramadan. Maka itu bulan Ramadan sering disebut bulan Al-Quran. Juga bulan Ramadan ini sering disebut bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Bulan latihan untuk bersabar. Bulan latihan untuk bersabar. Mengapa begitu? Karena Nabi Muhammad bersabda melalui hadis riwayat At-Tirmizi, as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari sabar. Berarti selama Ramadan ini kita berlatih untuk menjadi orang yang sabar. Menjadi orang sabar. Segala sesuatunya itu kita hadapi dengan kesabaran. Jadi maka kita sebut Ramadan sebagai bulan kesabaran. Ada tiga jenis sabar, setidaknya ada 3 jenis sabar yang harus kita latih selama bulan Ramadan ini. Yang pertama, sabar melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, seperti berakhlak mulia, itu butuh kesabaran. Mengapa begitu? Karena berakhlak mulia itu kadang kita atau seringkali kita harus memaafkan orang lain. Kadang kita harus mengalah kepada orang lain agar kita tetap berakhlak mulia. Kadang kita harus minta maaf kepada orang lain. Jadi itu butuh kesabaran ya. Bukan sesuatu yang mudah minta maaf kepada orang lain itu. Bukan sesuatu yang mudah memaafkan orang lain itu, apalagi kalau orang lain yang bersalah kepada kita tidak minta maaf ya. Tapi kita dengan keikhlasan bisa maafkan dia tanpa dia harus minta maaf. Jadi butuh kesabaran.
Menuntut ilmu itu juga butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Jadi di saat orang lain atau teman-teman kita itu bermain di luar, main HP, main ngegame dan lain sebagainya, kita harus berada di kamar, belajar. Menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Lalu sholat itu juga butuh kesabaran. Apalagi sholat Isya dan sholat subuh. Sholat Isya itu kita sudah ngantuk barangkali, dan sholat subuh kita masih ada sebagian kita yang masih ngorok gitu. Masih ingin melanjutkan tidurnya, tapi kita bangun agar bisa apa? Sholat subuh di awal waktu. Itu pun butuh kesabaran. Puasa itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Zakat butuh kesabaran. Kenapa? Zakat, infak, sedekah itu kalau kita tidak sabar, kita akan tergoda oleh godaan syaitan. Karena syaitan itu menggoda kita agar apa? Agar kita tidak berinfak, ya, tidak bersedekah, tidak berzakat. Kenapa begitu? Di hati kita, syaitan itu membisiki, menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Jangan berinfak kamu, jangan bersedekah kamu, jangan berzakat kamu. Nah, kebutuhanmu masih banyak untuk sekolah anak-anakmu, untuk begini, untuk begitu dan seterusnya. Ya. Maka disimpan aja uangmu dulu. Nah, itu setan itu bisik-bisik kita dengan apa? Dengan kemeditan, agar kita itu medit. Nanti kalau kamu berzakat, berinfak, bersedekah, kamu miskin. Nah, itu yang dibisikkan oleh setan. Maka kita butuh kesabaran untuk melawan itu, ya. Lalu berhaji, berumroh juga butuh kesabaran. Karena apa? Karena haji umroh itu meninggalkan rumah, meninggalkan anak, lalu apa? Mengeluarkan uang untuk biaya. Lalu di sana itu juga membutuhkan fisik yang kuat untuk melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Jadi semuanya butuh kesabaran. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah. Yang kedua yang perlu kita latih kesabarannya adalah sabar agar tidak melakukan larangan Allah. Tidak berjudi, itu butuh kesabaran. Karena apa? Karena teman kita atau orang lain ada yang berjudi, dan mungkin ada yang menang gitu, ada yang menang, kebetulan menang. Kenapa saya bilang kebetulan menang? Karena kalau kita mengacu kepada ilmu matematik tentang peluang kejadian, peluang untuk menang judi itu sangat kecil, sangat kecil. Ini bisa dihitung. Peluangnya sangat kecil. Dan mereka yang paham tentang itu pasti tidak mau berjudi, pasti tidak mau berjudi. Tapi ada yang kebetulan menang, kebetulan. Nah, itu bisa menggoda kita agar ikut berjudi. Nah, kita butuh kesabaran untuk tidak berjudi. Juga zina, menghindari zina itu juga butuh kesabaran. Karena apa? Nampaknya berzina itu enak, jalan pintas, ya, jalan pintas. Tidak perlu memberi nafkah dan sebagainya. Sudah bisa apa? Sudah bisa melakukannya. Nah, agar kita bisa bersabar ya menikah, menikah. Lalu mencuri, korupsi, itu juga butuh kesabaran. Orang yang korupsi itu enak, kayak sepertinya itu enak. Kenapa? Karena tidak butuh kerja keras, dia kaya raya. Dia kaya raya. Tapi kita harus bersabar untuk tidak tergoda itu, ya. Sebab kalau kita tergoda sama dengan mereka, berarti kita membuka peluang kita untuk masuk neraka gitu. Orang berjudi, orang mencuri, korupsi itu berat ya, hukumannya. Kenapa? Karena untuk bisa bebas dari hukuman judi, mencuri, hukuman korupsi, maka dia dia harus minta maaf dulu kepada orang yang hartanya kita curi. Itu kalau pencuri kecil, ya. Kalau korupsi dia harus minta maaf pada rakyat, karena yang dikorupsi itu adalah uangnya rakyat ini. Lalu setelah itu baru minta ampun kepada Allah. Kalau enggak, yang dimakan itu barang yang tidak halal terus, ya. Tidak halal terus. Di dunia dia enak, tapi di akhirat tidak mungkin enak, pasti tidak enak, ya, pasti tidak enak. Jadi menghindari atau menjauhi larangan-larangan Allah itu juga butuh kesabaran. Lalu jenis sabar yang ketiga yang perlu kita
latih selama bulan Ramadan ini adalah sabar menghadapi musibah. Musibah itu kadang itu datang untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kita ya. Baik derajat surga maupun derajat dunia ya. Jadi kita dibuat sakit oleh Allah. Itu kalau kita sabar, maka sebagian dari dosa kita akan diangkat. Akan diangkat. Maka perlu kita sabari, Lalu apa saja musibah-musibah yang kita hadapi. Nah, ini di hadis riwayat Abu Daud nomor 2686, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika telah ditakdirkan padanya suatu tingkatan di surga, tapi dia belum bisa meraihnya karena seluruh amal ibadahnya belum mencukupi. Jadi maksudnya itu kita, bapak, ibu, saudara, saya, itu oleh Allah sudah ditakdirkan bahwa nanti surganya itu ini gitu. Tapi kalau pahala kita, amal ibadah kita belum mencukupi untuk meraih surga itu, maka lanjutan hadis, Allah akan membuatnya apa? Musibah baginya. Baik mengenai dirinya seperti apa? Sakit, gitu, seperti sakit. Lalu apa? Miskin, dan banyak lagi. Hartanya ya miskin itu tadi, atau anaknya ada yang menggoda, ada yang begini, itu semuanya musibah yang akan apa? Membuat kalau kita sabari itu akan membuat derajat surga kita akan naik gitu ya. Derajat surga kita akan naik. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, media untuk itu, untuk kita berlatih untuk sabar itu sudah disiapkan Allah, yaitu dengan berpuasa. Puasa itu harus kita hadapi, kalau kita amalkan dengan apa? Sabar. Kita tidak boleh makan dan minum di siang hari. Kalau di luar Ramadan ya tidak boleh, yang haram saja. Tapi di bulan puasa, makanan halal pun itu tidak diperbolehkan di siang hari. Tapi tetap kita sabar. Walaupun tidak kita bisa melakukannya, misalnya masuk ke kamar kita kunci lalu kita makan, bisa saja kita lakukan. Tapi itu tidak kita lakukan. Karena apa? Karena kita takut kepada Allah, karena kita taat kepada Allah. Jadi mari kita sabar untuk itu. Tidak berhubungan suami istri di siang hari, lalu menahan marah, lalu tidak sombong, tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah, tidak berdusta, tidak iri, tidak dengki. Mari kita lakukan semuanya dengan sabar. Dan kita latih mulai bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah menolong kita apa yang kita usahakan tadi dikabulkan oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang sabar. Maka kesabaran itu kita pertahankan untuk 11 bulan ke depan di luar Ramadan. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa keutamaan sabar ya. Yang pertama saya sampaikan bahwa orang yang sabar itu tidak akan merugi. Nah, ini untuk memotivasi kita agar kita di bulan Ramadan ini berlatih sabar sehingga di bulan-bulan yang lain nanti kita menjadi orang yang sabar. Jadi orang yang sabar tidak akan rugi menurut Allah ya, menurut Allah. Quran surat Al-Ashr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa ini Allah bersumpah demi apa? Demi waktu. Kalau Allah sampai bersumpah ini berarti apa yang mau disampaikan Allah ini sangat penting ya. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Jadi manusia semuanya rugi ya. Semuanya rugi. Saya, bapak, ibu, saudara itu semuanya rugi ya. Kecuali di ayat ketiganya ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang tidak rugi itu menurut Allah adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang beriman dan mengerjakan amal soleh. Lalu berikutnya orang yang tidak rugi itu adalah orang yang menasehati supaya apa? Mentaati kebenaran.
Jadi kita saling menasihati untuk apa? Taat pada sesuatu yang benar. Walaupun kebenaran itu datang dari anak kecil, kita dinasihati anak kecil, suatu kebenaran itu harus kita terima. Jadi itu namanya kita bersabar di situ. Dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi antara kita itu saling menasihati agar kita sama-sama sabar. Nah, orang yang seperti inilah orang yang tidak rugi menurut Allah. Jadi satu diantaranya itu adalah orang yang sabar. Lalu keutamaan yang kedua, dua aja keutamaan sabar yang saya sampaikan pada kesempatan ini untuk memotivasi kita agar kita berusaha untuk sabar. Yang kedua, mendapatkan pahala yang tanpa dihitung oleh Allah. Di Quran surat Az-Zumar ayat ke-10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Orang yang sholat itu pahalanya 10 kali lipat, 20 kali lipat, 7 kali lipat, dan seterusnya ya. Tergantung keikhlasan kita. Orang yang berpuasa juga seperti itu. Tapi orang yang sabar menurut ayat ini, Az-Zumar ayat 10, pahalanya tidak dihitung oleh Allah. Berarti tidak terbatas. Memang bersabar itu sulit, tapi kita harus berusaha untuk melatih agar bersabar. Dan juga berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita sehingga kita menjadi orang yang sabar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang benar itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, dan semoga Allah menolong kita agar kita menjadi hambanya yang sabar, sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan orang sabar. Dan yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.